Tahu bulat. Bapak tuh tahu nggak sih tahu bulat ini? Dua. Proses. Tahu bulat itu dari mana? Tar dulu dong. Iya. Bapak suka lama, saya pernah suka pengen cepet. Proses kreatif Dari, apa proses kreatif? sama seperti mencari inovasi Pak Denny. Iya. Ini tahu bulat kok proses kreatif. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang anti kemapanan. Ini Sama Bapak- halnya seperti orang yang melakukan inovasi menemukan tahu bulat. Tahu bulat itu dari mana Pak? Apa prosesnya? Ngomong Pak kok ngerem? Tadi dulu dia lagi baca orang pakai kacamata yang belum kelihatan siwer kan matanya. Ini Lagian tua-tua matanya turun kayak bro. Tahu bulat Ada tuh orang dadakan. berhasil dengan melakukan kreativitas dan inovasi, maka dia menciptakan yang namanya tahu yang biasa kita kenal kotak kotak. menjadi tahu bulat. Dia asalnya dari mana kok bisa tiba-tiba Dia bisa nyampe jadi di bulat. komplek aku? Isinya gimana? Itu adalah proses kreativitas manusia. Bundar dengan bulat besar mana? Ya besaran bundar dong. Dari mana? Taunya kalau Alasan. bundar itu Kalau bundar itu lebih luas Pak Denny. tidak bisa Secara- dilihat orangnya bulat. Dari mana Anda mengetahui bahwa bundar lebih besar daripada bulat? Bulat itu lebih kecil. Kenapa? Kenapa? Karena ada kata yang namanya saya telan bulat-bulat. Berarti bisa ditelan, berarti bulat itu kecil. Nggak ada yang saya telan bundar-bundar. Berarti gede bundar itu. Ah. Pak Denny, untuk Ya. melengkapi data mengenai tahu bulat, saya punya berapa meme nih mengenai tahu bulat. Saya kerja keras karena Saya kerja keras karena saya tahu bulat digoreng nak mobil dina katel dadakan 500-an guri-guri nyoy. ini apa Sebelum nih? Tahu bulat. tahu bulat. Maksudnya ini sebelum makan gitu Oh, loh. sebelum tahu makan. bulat. Habis ini ada Viti nih. Mengenai tahu bulat. Tahu bulet ati goreng dadakan 500-an gurih-gurih nyoy. Tahu bulat udah go internasional Pak Denny. Dari mana? Itu sampai penyanyi luar negeri. Adam Levine. Adam Levine ya. Iya. Tapi Tapi bikin lagu hubungannya, tahu bulat. saya nggak ngerti kenapa sih menjadi sebuah fenomena tahu bulat ini. Apa karena harganya Karena di 500? mana-mana tuh ada. Dan itu Saya di daerah saya nggak ada itu. Jadi Berarti gini kurang Kang Denny. gaul daerahnya, Kang Denny kurang gini, gaul. saya pengalaman aja di kampung saya kan saya tinggal di gang. Iya. Jadi hampir setiap gang itu mereka itu kayak franchise gitu. Satu unit mobil, Heeh. isinya situ ada kompor. Iya. Satu pengemudi, satu tukang. Nah, Jadi yang kalau goreng. ngegoreng, Hmm. mereka itu udah nggak teriak-teriak pakai audionya itu udah disetel sama Udah di mereka. setel udah ada Sudah ya berarti ya. di-set. Heeh. Pakai flash disk, simpen. Hmm. Jadi nggak teriak-teriak. Jadi kalau dia yang beli anak mereka ngerem dan itu bisa franchise kalau kita mau beli. Atau kita mau jadi cuma kerja setoran boleh. Nyetor sehari sekian. Oh, ada. pakai kendaraannya semua peralatannya dari mereka, Iya. tetapi dia jalan dengan target Dengan gitu ya. target. Isinya Orang apa? kreatif itu Hmm. tidak akan berhenti pada satu titik Pak Denny. Coba ulang lagi. Ini quote, ini atau apa? Kuat Pak Denny. Kalau quote pakai itu dong Jawo. musik. Jarwo. Nah. Quote. Kuat dadakan 500-an. Jarwo quote. Silakan. Jarwo quote. Orang kreatif tidak akan berhenti pada suatu titik. Keren ini. Benar kalau orang kreatif terus. Dia akan berhenti ketika dalam keadaan koma. Belum ada lucu pasti ntar nih. Ini udah habis itu. Koma dalam arti koma. waktu pada saat sakit koma dia berhenti gitu. Anda itu udah maksudnya. komentar lagi. Oke, Kang Maman silakan notulen. Ada 2 poin yang dibicarakan hari ini. Yang pertama, kreativitas itu batasnya langit lapis teratas, samudra yang paling dalam dan imajinasi tanpa kisi-kisi. Dan setiap orang bisa jadi kreator dan itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang kere kreativitas yang cuma bisa bikin bising bahkan bikin gering mata dan kuping orang dan hasilnya pun hanya kosong melompong. Lalu bagaimana cara menjadi kreator? Kuncinya kata Kirby Ferguson dalam buku Embrace the Mix bukan mengcopy paste atau menjadi plagiat, tapi tekniknya hanya 3 jurus. Copy, ubah, dan gabungkan.
Dan sadari juga akui dengan jujur, kreativitas kita bergantung pada karya orang lain. Ini semacam pembebasan atas kesalahpahaman. Yang kedua, kalau menyimak kisah polisi yang jadi pemulung, kita bisa memetik sebuah inspirasi yang indah. Lebih baik jadi pemulung sampah daripada jadi koruptor yang merupakan lapis terbawah dari sampah masyarakat. Dan semoga Pak Polisi yang memulung itu tidak larut dan lupa diri karena pujian. Karena pujian itu sebenarnya adalah ujian yang menyamar di belakang huruf P. Iya. Dari Pak Polisi kita juga belajar satu hal. Kalau kita jujur, insya Allah hidup akan mujur. Dan orang jujur itu sungguh disayang Allah. Dan kalau diri kita juga ingin disayang Allah, kuncinya sederhana. Sebagaimana yang juga dicontoh oleh Pak Polisi tadi. Lakukan sesuatu yang huruf-hurufnya sama dengan huruf-huruf yang membentuk kata Allah. Yaitu halal. Terakhir, kreativitas tanpa batas itu tetap harus dipertanggungjawabkan karena halalnya dihisap, haramnya diasap. Iya, terima kasih Kang Maman. Juga terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Bung Karno. Terima kasih juga teman-teman dari Universitas Indraprasta PGRI yang sudah bersama-sama dengan kita. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Dan waktunya sekarang kita bersama-sama dengan Ciko. Selamat malam, sampai jumpa. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Berdua denganmu selama-lamanya membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup. Berdua denganmu selama-lamanya, kaulah yang terbaik untukku. Semuanya kita nyanyi bareng, oke? Kini ku ingin hentikan waktu bila kau berada di dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Merumah cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup. Berdua